Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang operation management, saya akan sharing yaitu training 5S. Bagaimana penerapan 5S di perusahaan Anda supaya Anda mampu mengerjakan, menerapkan di tempat kerja. Oleh karena sahabat sekalian, ya, di video ini saya akan jelaskan apa itu 5S, apa filsafatnya, filosofinya seperti apa, bagaimana strategi implementasinya. Oleh karena sahabat sekalian, saya video sampai selesai. Ya, sahabat sekalian, 5S ini kenapa diperlukan? Apa sih itu 5S dan seterusnya ya? Memang pertama kali didasarkan oleh fakta-fakta yang sering ditemukan di tempat kerja Anda. Misalnya ketika Anda mencari file itu atau arsip itu sampai 1 jam, 2 jam sulit sekali menemukan, bahkan hilang. Yang kedua, ya, kemudian mencari sudah nggak jelas kemana tempatnya. Lalu ketika Anda mau kerja juga, mau bekerja, pekerjaannya numpuk barang-barang, ya, di kolong meja Anda semua, sehingga berantakan, sulit Anda bekerja. Lalu kemudian juga ketika Anda mencari alat, misalnya di workshop gitu ya, atau di tempat kerja begitu kan, di bengkel, mencari tang, mencari obeng, kebingungan, hilang kemana tidak jelas, dan semua itu menjadi waktu. Bahkan sampah berserakan di mana-mana, tidak standar meletakkan lukisan, tidak ada tanda untuk meletakkan tempat sampah, semua suka-suka hati. Nah, ini menjadi bom waktu bagi perusahaan yang menerapkan 5S ini, yang belum menerapkan 5S. Jadi 5S ini menolong setiap profesional, setiap perusahaan untuk memahami bagaimana menata dengan baik, dan ujung-ujungnya adalah menyangkut disiplin. Nah, 5S ini sendiri atau 5R ya, itu suatu konsep yang harus diterapkan bagi perusahaan-perusahaan ya. Dan ini penting sekali bagi semua profesional. 5S ini adalah suatu tools, alat manajemen yang kebanyakan dipakai bagi perusahaan Jepang. Nah, karena kalau perusahaan Jepang itu dia punya konsep namanya world class company. Ada 3 variabel di dalam isinya ya. Ada 3 variabel. Itu pertama culture, budaya. Nah, lalu culture, budaya, lalu ada sistem, ada toolsnya, alatnya. Nah, mulai dari culture atau membangun budaya standar. Nah, budaya Jepang dalam bekerja hanya satu yang menjadi tujuan utama, yang menjadi fokus utama yang dikejar, yaitu disiplin. Nah, disiplin ya, dasar disiplin. Nah, untuk mencapai disiplin itu perlu alat. Tadi kan ya, ada culture, sistem, tools. Nah, untuk melakukan disiplin itu dia membutuhkan alat. Alatnya namanya 5S, alat manajemennya. Jadi jelas ya. Jadi fokus Jepang ini culture 5S itu bagian dari membangun suatu budaya, bukan bersih-bersih gitu ya, bukan saja ya, bukan penataan saja. Jadi secara fundamental yaitu membangun namanya disiplin. Alatnya 5S. Nah, kemudian sistemnya. Jepang itu punya sistem, ada sistem strategiknya. Strateginya dia menggunakan model 3C model, yaitu fokus kepada customer, kompetitor, dan corporate. 3 strategi ya oleh Omae. Kemudian untuk diturunkan ke sistem manajemennya, dia menggunakan kuat dengan PDCA. Udah dibahas, bisa Anda lihat nanti di video-video saya yang lain ya mengenai PDCA. Nah, itu jadi strateginya diturunkan dalam bentuk aktivitas manajemen menggunakan PDCA model atau Kaizen system. Yang ketiga, sistemnya adalah sistem komunikasinya, yaitu menggunakan Horenso, Hokoku Renokso, dan bisa Anda lihat di video-video lainnya saya, bisa Anda lihat nanti, Anda bisa belajar. Nah, untuk toolsnya ada banyak ya. Toolsnya tadi 5S ya. Kemudian tadi untuk tools manajemen menggunakan model 3C. Untuk toolsnya manajemennya tadi strategi menggunakan 3C. Kalau manajemennya menggunakan PDCA. Untuk komunikasi menggunakan toolsnya Horenso. Tools yang lain ada 7 Tools, TQM, lalu TQC, Session System, dan sebagainya. Jadi sahabat saya, itulah konsep dasar mengapa 5S itu diperlukan. Jadi jelas ya, konsep 5S secara perusahaan Jepang adalah dalam rangka membangun disiplin. Nanti kita lihat
bagaimana prosesnya seperti itu ya. Nah, di dalam Kaizen sendiri itu ada 3 target sebenarnya. Target yang pertama adalah penataan disiplin. Jelas tadi ya, yaitu penataan disiplin dengan menggunakan alatnya 5S. Yang kedua yaitu penghapusan namanya mudah atau pemborosan. Nah, aktivitas semua harus kita cut, kita potong supaya lebih hemat untuk memberikan nilai tambah. Ya, aktivitas yang tidak berguna dibuang, ya, ditiadakan yang tidak berguna. Nah, aspek ketiga adalah standarisasi. Nah, nanti 5S itu sistemnya juga jelas ya. Pertama, dalam rangka membangun suatu budaya. Kedua, punya target yang namanya menghilangkan pemborosan. Ketiga, semua bekerja dengan standar. Nah, itu yang dikejar. Mengapa 5S itu diperlukan, atau 5R diperlukan bagi perusahaan supaya akan jauh lebih baik menjadi world class company. Apa itu 5S, sahabat sekalian? Tadi sudah jelaskan ya. Secara konsepnya adalah dalam rangka bangun disiplin. Nah, di bahasa Jepang itu biasanya menggunakan 5S, kalau bahasa Indonesia menggunakan 5R ya. Nanti kita lihat ya. Apa sih artinya? Pertama, S pertama adalah seri bahasa Jepangnya. Kemudian bahasa Indonesianya ringkas. Apa ya? Lalu kedua, seton. Nah, di sini seton itu apa? Merapikan. Yang ketiga, seisonya kan gitu, atau membersihkan, resik, gitu kan ya. Lalu yang keempat, sekitsunya, ya di sini ya, rawat. Nah, paling kelima, shitsuke atau rajin. Nah, ini sahabat sekalian, atau kalau orang Amerika menyebut juga sama 5S, yaitu short, stabilize, sama tadi ya, sign, standardize, self discipline. Ya, atau juga menggunakan istilah lain, clear out, configure, clean and check, confirm, custom practice. Nah, itulah arti atau penjelasan singkatan dari 5S atau 5R. Nah, sekarang dalam implementasinya, yang mana menjadi fokus? Tentunya pertama dibangun dulu yang namanya standarisasi dulu. Standarisasinya tadi ya, rawat atau sketsu atau setsuke-nya. Standarisasi, lalu dengan melakukan rutin, maka terjadi rajin. Nah, yang menjadi pekerjaan utama, jadi sudah punya fondasinya, yaitu pertama meringkas, kedua merapikan, ketiga membersihkan. Nah, disupport semuanya, acuannya ada tadi standarisasinya, semua aspeknya begitu ya. Nah, jadi 5S itu dalam rangka apa? Penerapan ya, tadi ya dalam rangka disiplin, penerapan banyak ya supaya membiasakan seorang disiplin dalam bekerja. Jadi 5S itu sesuatu yang basic banget, yang wajib dilakukan dan harus tahu dan menjadi budaya suatu perusahaan. Memang tujuannya membangun budaya disiplin. Alatnya 5S. Nah, yang ini yang sering menjadi salah kaprah beberapa perusahaan, penerapan 5S dalam rangka bersih-bersih. Itu secara total. Ya, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya ya membangun disiplin. Tujuan 5S selain tadi masalah disiplin, yaitu ya perilaku disiplin di sini, yaitu bagaimana supaya jangan terjadi kesalahan pada faktor manusia. Jadi di sini selain disiplin adalah bagaimana ini juga mempelajari ilmu perilaku manusia. Lihat ya 5S manusia. Lalu yang kedua tujuannya adalah keamanan. Keamanan, kesehatan, keselamatan, kerapian bekerja. Jadi menyangkut K3 juga. Jadi kalau K3 supaya sukses berhasil, maka 5S-nya harus jalan dulu karena dia mensupport, karena itu paling fundamental, menjadi dasarnya sahabat sekalian, karena itu bagian dari ilmu perilaku dan ilmu disiplinnya. Nah, berikutnya tujuannya lah tadi menghilangkan pemborosan, menghemat Anda, mana jangan sampai ada bocor dibiarkan hilang kemana-mana begitu ya. Nah itu. Lalu yang keempat, meningkatkan produktivitas karyawan, karena perusahaan karyawan merasa senang karena semua cepat ya, tepat, tidak ada di tengah jalan barang mesinnya rusak atau barangnya tidak ditemukan. Oh, tadi mencari barang susah sampai 2 jam, wah kerjaan jadi tertunda. Nah itu ya. Yang berikutnya tujuan yang kelima adalah mengubah proses pemecahan masalah dari koreksi ke pencegahan, dari korektif ke preventif semua. Jadi kalau Anda sudah lihat di situ ada kaleng bocor, kaleng penampung bocor, ya udah Anda mesti cek. Jangan sifatnya hanya menampung kebocoran, dicari kenapa itu bocor. Nah itulah sifatnya ada koreksi, lalu ke preventif karena dirawat terus menerus. Lalu juga
Ingat, tujuan lagi yang paling keren nih teman-teman ya, menggunakan pengalaman 5R ini atau 5S ini untuk membersihkan batin Anda. Karena semuanya tertata rapi dan bersih, dan ini ilmu perilaku. Dan yang terakhir teman-teman, Anda akan bangga dengan tempat kerja Anda. Kenapa? Semua rapi, bersih, tertata dan rapi, dan waktu diuji mencari suatu barang cepat sekali ditemukan, dan akhir produktivitasnya meningkat, sahabat sekalian. Nah, untuk penerapan 5R ini butuh, ya, untuk supaya berhasil penerapan 5R ini butuh sekali. Pertama adalah komitmen dari pimpinan perusahaan, dari top manajemen, harus ada komitmen. Ya, di sini dari level owner, direktur, semua ya, manajer harus berkomitmen kuat, karena ini butuh waktu. Dari pengalaman saya penerapan 5S ini, sahabat sekalian, butuh waktu 3 tahun. Lama, karena membangun apa? Merubah perilaku, perlu pembiasaan. Nah, itu ya, untuk suksesnya keberhasilan 5S itu butuh komitmen dari para pemimpin. Nah, yang kedua, dilakukan kampanye terus-menerus untuk 5R ini. Diterapkan terus selama 3 tahun teman-teman sekalian, karena merubah kebiasaan. Nah, kalau memperkuat lagi menggunakan sistem reward and punishment, ya terpaksa ya, sistem dulu kita jalankan supaya nanti jadi budaya. Dan disinilah Anda berikutnya harus mempunyai paket suksesnya, penerapan paket suksesnya, karena 5S ini suatu bagian budaya. Nah, budayanya apa saja? Nanti kita bisa lihat ya. Pertama, sahabat sekalian, untuk budaya ini penting sekali, yaitu Anda masuk kerja lebih awal. Misalnya jam 8 jam kerja, sekurang-kurangnya jam setengah 8 sudah sampai di kantor. Nah, ini budaya ya, ini paketnya. Kalau paket ini tidak dilakukan, maka gagallah penerapan 5S-nya. Jadi pertama disepakati dalam suatu sistem, yaitu setiap karyawan datang dan sampai di kantor 30 menit sebelum jam kerja. Harus, wajib. Itu dia. Jelas ya? Nah, itu pertama. Oleh karena itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai, dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif membangun, share video ini kepada sahabat-sahabat Anda atau tim Anda semua. Yang kedua, 20 menit sudah ada di lapangan kerja masing-masing, sudah di tempat kerja masing-masing untuk melakukan apa? Kesiapan. Untuk pertama adalah menyiapkan fisik di sini ya, yang fisik Anda supaya Anda sehat. Maka disitulah ada tahapan berikutnya apa? Senam, ada taiso, menggerakkan badan. Jadi memastikan, tadi kan sifatnya kan pencegahan 5S. Jangan sampai ada yang bekerja sakit. Nah, di sini waktu menggerakkan tubuh atau berolahraga yang ringan, nggak berat teman sekalian ya, maka tugas pemimpin adalah memonitor anak buahnya apakah sehat tidak. Kalau dia sakit, langsung suruh bawa klinik untuk diperiksa, supaya nanti waktu jalankan mesin jangan sampai mesin menjadi salah menjalankan mesin, atau dia risiko kecelakaan kerja. Lihat ya, 5S itu pencegahan. Lihat, ini penting sekali sekalian ya. Setelah olahraga kurang lebih 5-7 menit stretching aja teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman sekalian ya. Setelah selesai olahraga, cek semuanya. Nah, ini dia posisi olahraganya teman sekalian ya. Posisi waktu senamnya itu biasanya menghadap keluar pintu masuk. Pintu masuk apa ya? Untuk apa? Menghukum secara sosial orang-orang yang terlambat. Makanya kan arahnya kan ke disiplin. Jadi 15 menit itu sudah siap untuk berolahraga dan seterusnya. Jadi menghukum secara sosial orang-orang yang terlambat. Nah, itu teman-teman. Nah, setelah selesai 5-7 menit melakukan stretching, olahraga ringan, nah melanjut berikutnya yaitu briefing, pengarahan. Hanya 5 menit. Kumpul per grup, pimpinannya memberikan pengarahan. Kita pertama di situ ada bersyukur pada Tuhan. Kedua, mengecek kesehatan semua tim, kesiapan semua tim. Dan berikutnya ada pesannya itu menyangkut ada apa nih yang mau dilakukan pekerjaan di kantor hari ini. Apakah ada tamu atau siapapun juga. Ya, singkat yang 5 menit. Jadi lihat ya, 5 menit, 5 menit. Nah, berikutnya setelah selesai briefing, mereka tos, semangat, selalu penekanan kepada safety. Nah, baru 5 menit terakhir. Itu apa? Operasi 5S. Operasi 5S artinya apa? Sudah siap pakaian bekerja semuanya, menuju ke tempat kerja. Teman-teman sekalian ya, tempat kerja. Lalu sambil berjalan mereka di radius 5 meter di sekitar mereka,
ketika melihat sampah, melihat ketidakteraturan, ya kalau sampah langsung diambil, bersihkan. Artinya semut aja nggak boleh lewat di area pekerjaan tersebut, harus bersih, begitu ya. Nah, ketika ada sesuatu yang punya potensi dia terhadap berbahaya, kalau tidak bisa tangan sesuatu itu namanya lanjut di tagging, diberitakan tanda, sahabat sekalian. Nah, sampai ke tempat kerja, membersihkan mesin, menyiapkan mesin. Nah, lihat teman sekalian ya. Jadi 15 menit pertama setelah menyiapkan setiap profesional untuk bekerja hari itu, itulah bagian dari paket 5S. Kalau ini tidak dilakukan sahabat sekalian, 5S-nya hanya basa-basi, tidak akan berjalan efektif. Kenapa? Ingat ya, ini membangun budaya, butuh waktu, pengalaman saya butuh waktu 3 tahun rata-rata. Syukur-syukur kalau lebih cepat lebih bagus ya. Tapi pengalaman saya 3 tahun untuk membangun kebiasaan. Dan ini perlu disiplin ketat. Kecuali orang Jepang sudah terbiasa ya. Terakhir saya ke Jepang, saya melihat anak-anak TK masih kecil-kecil gitu ya. Mereka ada kegiatan suatu hari tertentu begitu ya. Mereka kegiatan keluar sekolah di sekitar nggak jauh-jauh, mereka diajarkan berbaris, lucu banget gitu ya. Dan bawa kantong plastik sama bawa cepitan tapi lengkap ya. Pakai tentu safety-nya bagus juga. Lalu mereka diajarkan cara mengut sampah di sekitar area kerja, sampai dimasukkan ke plastik dan terus semua dibuat disiplin. Mereka dari kecil sudah terbiasa dengan disiplin untuk kebersihan. Jadi kalau nanti Anda punya kesempatan ke Jepang, maka Anda bisa melihat kota Jepang itu relatif bersih dibandingkan kota di tempat kita. Lalu kalau Anda mencari tempat sampah juga sahabat sekalian, susah banget, hanya di tempat khusus. Jadi kalau sampah diapain dong? Kalau Anda membeli roti ada plastiknya, itu termasuk milik Anda yang harus Anda simpan dengan baik dan Anda buang ketika ada tempat sampah. Kota Jepang segitu kerennya tempat sampah khusus tapi tidak ada sampah. Nah, itulah membangun budaya 5S. Mau seperti itu? Terapkan 5S di perusahaan Anda dan diri Anda. Ingat, ini ilmu perilaku Anda dan kita semua. Ya, bagaimana penerapan dari 5R ini? Nah, tentu pertama yaitu membangun dulu standarisasi atau rawat. Ya, di sini terus ya. Di standarisasi dulu. Dibuat standarnya meja, standar dinding. Nah, itu dirawat dan diberi tanda ya supaya semuanya terstandarisasi, mulai layout mesin, letak mesin, tempat parkir mobil, arahnya kemana gitu ya, tempat parkir forklift, lalu letaknya alat-alat, bahkan alat-alat kerja seperti obeng, tang, semuanya bahkan tergambar dengan jelas, posisi jelas ke arah mana. Jadi semua standar, begitu ada yang hilang berpindah ketahuan, ada yang kosong. Jadi semua standarisasi itu bisa menggunakan unsur namanya visual management. Visual, makanya ada garis-garis kuning ya. Kalau Anda melihat parkir itu bagian dari 5R asalnya, begitu misalnya ya, 5S atau 5R ya. Jadi itu mulai dibuat standarisasi, baik manusianya juga, kemudian lokasi kerja, tempat kerja, alat kerja, semua lokasi mana semua jelas lokasinya. Jadi tempatkan barang pada tempatnya. Nah, ini jelas ya, dalam rangka apa? Tempatkan barang pada tempat. Jadi semua ada lokasinya, ada tandanya, ada standarnya juga, termasuk standar kebersihan. Ditampilkan secara visual, ini loh namanya bersih, ini namanya kotor gitu ya. Lalu yang ini yang namanya rapi, ini yang namanya berantakan. Semuanya ada gambarnya dan diperbandingkan. Nah, inilah namanya standarisasi supaya punya acuan yang jelas sahabat sekalian. Makanya pentingnya penerapan 5R. Nah, sudah punya standar, barulah Anda mulai melakukan tindakan. Ingat tadi setelah Anda senam ya. Setelah Anda senam, setelah Anda olahraga, disiplin briefing dan seterusnya. Nah, tindakan yang pertama setelah punya standar tentunya ya, karena sudah pembanding. Lalu tahap pertama adalah meringkas. Diringkas artinya apa? Anda memilah-milah, karena sudah punya acuan standar, maka Anda mana barang yang diperlukan, mana yang tidak diperlukan lagi. Nah, secara gampang kalau Anda mengecek lemari pakaian Anda, mana pakaian yang sering dipakai masih ada perlukan, masih cocok dengan Anda, masih fit dengan Anda, lalu mana yang sudah pakaian-pakaian sudah tidak muat lagi. Anda mulai memilah, mengeluarkan barang-barang Anda dari lemari Anda. Oh, ini diperlukan. Nah, ini yang sudah nggak diperlukan. Lalu apa yang diperlakukan, pada yang diperlukan? Nah, tentu kita lihat, nggak tahu ya, kita taruh dulu di suatu tempat. Nah, tempat ya. Nah, jelas ya. Lalu kita fokus kedua. Setelah diperlukan entah
nanti ada barang arsip, apapun juga dipilah-pilah. Bahkan meja kerja karena sudah distandarisasi, apa saja yang boleh di atas meja, apa saja yang boleh ada di pembatas ruangan, apa yang boleh. Jadi dari tampilan nggak boleh sembarangan ada gelas yang sembarangan di meja, lalu ada piring, ada tempat makanan, semuanya ruang kerja, berarti saat untuk bekerja, sahabat sekalian. Nah, itu penting banget, namanya meringkas, ya. Sudah jelas di situ, maka Anda setelah mengumpulkan ini yang diperlukan. Nah, yang diperlukan, baru tahap kedua, yaitu merapikan. Merapikan artinya apa? Menempatkan pada tempatnya. Jadi karena sudah tanda tadi standarisasi, ini tempatnya ballpoint, ini tempatnya kertas, ini tempatnya obeng, tang, dan segala macam sudah jelas semuanya karena sudah tervisualisasi semuanya, meletaknya, lukisan, tempat sampah, apapun semuanya sudah ada lokasi, sudah ada standarnya. Itu membuat menjadi rapi karena ukurannya jelas, tempat jelas, informasi juga jelas, sahabat sekalian. Nah, ini penting merapikan, ya. Baru setelah meringkas, merapikan, ya, kemudian membersihkan. Membersihkan ini memeriksa mesin Anda, tempat kerja Anda, jangan sampai ada debu. Nah, waktu membersihkan ini, teman sekalian, nah disinilah ada namanya operasi, namanya sapu tangan putih, gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Dikatakan suatu alat atau mesin itu bersih ketika Anda usap dengan sapu tangan putih, maka tidak ada noda, debu sedikit pun juga. Baru dikatakan bersih. Meja kerja Anda kata bersih apa? Kalau diusap dengan sapu tangan putih atau tisu putih, maka tidak ada noda. Nah, sebenarnya intinya membersihkan di sini sebenarnya memeriksa. Jangan sampai ada barang alat yang bocor kah, ada yang berantakan, semua peduli. Ya, nah ini tertanam di doktrin dan ini dilakukan terus-menerus. Nah, inilah keluar tadi ya dengan acuan merawat tadi, standar yang keempat kan merawat, standarisasi. Nah, ini kan tadi acuan kita pakai pertama juga dipakai juga sambil merevisi apa yang perlu diperbaiki untuk semua standarisasi. Baru dibangun kebiasaan terus-menerus, rutin. Tadi ya sampai di kantor 15 menit 10 sudah ada di tempat, 30 menit sudah persiapan, diulang-ulang operasi 5R terus-menerus. Ringkas, rapi, resik ini tertanam di dalam pikiran setiap pribadi 3 tahun, teman-teman sekalian, minimal. Itu paling cepat rata-rata, tapi lebih cepat lebih bagus tentunya. Dan disinilah nanti lama-lama setiap pribadi karena sudah terstandarisasi, lihat sampah nggak tega gitu, langsung diambil, nggak perlu marah-marah, langsung dibuang pada tempatnya. Ada yang berantakan kalau dia tahu ada kabel-kabel yang bermasalah begitu ya, kalau dia tidak, itu bukan bagiannya, tentu nggak bersembarangan. Nah, dia tagging, dia tanda, dia foto dulu, lalu dilaporkan kepada pemilik area tersebut. Jadi semuanya punya kepedulian. Dan disinilah muncul namanya sense of ownership, rasa memiliki. Dari sini juga akan belajar Anda punya kemampuan menemukan apa? Masalah, potensi masalah, dan melihat peluang-peluang yang ada, bisa dilihat. Nah, inilah ilmu perilaku. Jadi sahabat sekalian, jangan tunda-tunda lagi, terapkan 5S. Nah, untuk penerapan 5S ini, ya bisa Anda belajar ya, atau bisa mengikuti pelatihan-pelatihan saya di kelas publik atau in-house training. Silakan tanya kepada tim User Indonesia kapan jadwal trainingnya, atau merencana mau in-house training. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda sekalian, dan jangan lupa saksikan video-video saya lainnya. Semoga Anda sukses. God bless you.